Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Julianto, NPM 18 1303 1043. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya terkait dengan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, baik, saya akan mulai. Nah, di sini saya mengambil judul penelitian yakni pengaruh domisili mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unila angkatan 2018 terhadap hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan lanjut langsung di bab ketiga, yakni metode penelitian. Nah, yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga itu populasi dan sampel, yang selanjutnya paradigma penelitian, selanjutnya variabel penelitian, selanjutnya juga definisi operasional variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengujian instrumen, dan teknik analisis data. Nah, latar belakang masalah. Nah, salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah domisili. Lantas, domisili itu merupakan hal yang penting dalam suatu kehidupan masyarakat karena merupakan suatu identitas yang melambangkan di mana seseorang bertempat tinggal. Nah, menurut Sujana, nah, lanjut lagi di hasil belajar itu adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak permasalahan yang muncul dari kebijakan perkuliahan daring. Nah, perkuliahan daring membuat ilmu yang ditangkap mahasiswa kurang efektif karena faktor penunjang dalam pembelajaran daring berbeda-beda di setiap daerahnya. Hal ini karena hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian pengaruh domisili mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unila angkatan tahun 2018 terhadap hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, identifikasi masalah. Nah, berikut saya akan sampaikan beberapa masalah yang terjadi di program studi pendidikan ekonomi FKIP Unila angkatan 2018 sebagai berikut. Yang pertama, ada 63 mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unila angkatan 2018. Yang kedua itu domisili di desa ada yang berdomisili di desa itu sekitar 36 mahasiswa dan yang berdomisili di kota itu ada 27 mahasiswa. Dan yang ketiga, adanya pandemi COVID-19 membuat perkuliahan dilakukan secara daring. Dan yang keempat, banyak mahasiswa dari desa mengeluhkan jaringan internet yang buruk, fasilitas yang kurang memadai, dan jauh dari perpustakaan. Dan yang kelima, muncul berbagai keluhan banyaknya tugas kuliah. Dan yang keenam, pembelajaran daring membuat kerja kelompok kurang maksimal. Dan yang ketujuh, perbedaan letak domisili membuat ketimpangan akses yang semakin terasa. Nah, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini hanya dibatasi oleh variabel domisili, yakni variabel X, dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19 itu di variabel Y. Nah, tujuan dari pembatasan masalah ini agar penelitian menjadi lebih terarah hingga didapat gambaran yang jelas dengan data yang akurat. Nah, berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, ya hanya satu. Ya, satu itu apakah perbedaan domisili berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2018 di masa pandemi COVID-19. Nah, tujuan penelitiannya itu, nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni untuk mengetahui seberapa besar perbedaan domisili berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2018 di masa pandemi COVID-19. Nah, manfaat penelitian, dan ini bagi penulis dapat mengetahui berpengaruh seberapa berpengaruhnya domisili mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unila angkatan 2018 terhadap hasil belajar di masa pandemi. Nah, bagi peserta didik di sini itu adalah mahasiswa, nah dapat memacu semangat mahasiswa dalam memaksimalkan ruang belajar di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian. Nah, ini jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Nah, yang mana penelitian kualitatif itu yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari
pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dengan metode yang digunakan itu metode studi kasus atau case studies, yang mana merupakan penelitian yang mendalam tentang individu. Studi kasus yang merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Nah, tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Nah, studi kasus ini menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan sebuah teori. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unila pada Desember 2020. Nah, populasi dan sampelnya itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unila angkatan 2018, dan teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik simple random sampling, yakni di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama. Sampel yang dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unila angkatan tahun 2018. Paradigma penelitiannya yaitu suatu konstruktivisme, yaitu menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran tunggal. Realitas sosial ini diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam. Variabel penelitiannya, variabel itu adalah sebuah simbol yang nilainya dapat bervariasi, yaitu angkanya dapat berbeda-beda dari satu subjek ke subjek yang lain, atau dari suatu objek ke objek yang lain. Adapun variabel-variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama itu variabel independen atau variabel bebas, yakni variabel X, di mana variabel X-nya itu adalah domisili mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unila angkatan tahun 2018. Dan yang kedua itu ada variabel dependen atau variabel terikat, yakni variabel Y. Yakni variabel Y-nya itu adalah hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, definisi operasional variabel penelitian. Nah, penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Nah, variabel bebas ini adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, menurut Sugiono dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah domisili mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unila angkatan tahun 2018. Nah, variabel terikatnya itu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumen. Di mana wawancara, observasi, dan studi dokumen ini dilakukan dengan subjek maupun objek itu mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unila angkatan tahun 2018. Dengan instrumen penelitiannya itu, angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes minat atau measure of interest. Ditunjukkan untuk seberapa berpengaruhnya perbedaan domisili mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unila angkatan tahun 2018 terhadap hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut, yakni SS atau sangat setuju diberi skor 5, S saja setuju diberi skor 4, RG ragu-ragu diberi skor 3, TS tidak setuju diberi skor 2, ST sangat tidak setuju diberi skor 1. Nah, pengujian instrumen. Penelitian sebagai instrumen menganalisis data yang diperoleh. Penulis menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan. Untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Analisis ini didasarkan pada dokumen dan sumber-sumber yang digunakan termasuk dari hasil wawancara tersebut. Dan teknik analisis datanya itu berupa reduksi data, display data, dan kesimpulan sekaligus memberikan sebuah verifikasi. Nah, ini daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian hasil penelitian saya terkait untuk penyelesaian tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.